اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد رسول العديد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله وسلام على رسول الله وعلى ملائكة الله اللهم افتح لنا أبواب رحمتك إنك أنت الوهاب. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul hamidul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram alim ulama asatidah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pendengar radio Ittihad 107 FM dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Senantiasa kita dawamkan membasahi lisan kita, menghujam ke dalam hati dan jiwa kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali bacaan kitab Nashaikhul Ibad kita. Sebelum kita baca, kita kirimkan barokah Fatihah untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, wabil khusus mufassir hadzal kitab. Wa nafa'ana wa iyyakum fid dini wa taraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca suratul Fatihah yang kedua. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah dari corona, kita diselamatkan oleh Allah. Saudara-saudara kita yang diuji Allah dengan penyakit, segera Allah angkat penyakitnya, diberikan obat dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan wabah corona ini segera diangkat oleh Allah, kita bisa kembali beraktivitas, beribadah seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة العشرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينبغي للداخل في المسجد 10 خصال أولها أن يتعاهد خفيه أو نعليه وأن يبدأ برجله اليمنى
Wasani ay yakunu idza dakhala bismillahi wa salamun ala rasulillahi wa ala malaikatillah Allahumma aftah lana abwaba rahmatik innaka antal wahhab. Wasalis ay yusallima ala ahli masjid ala ahli masjid wa ay yaqula idza lam yakun fihi ahadun assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Warabi ay yaqula asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Wal khamis alla yamurru baina yadayil musalla. Wasadis alla ya'malu bi amalid dunya. Wasabi alla yatakallamu bi kalamid dunya. Wasamin alla yakhruju hatta yusalla rak'atain. Watasi alla yadkhulul wudu'. Wal 'ashir ay yaqula idza qama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, hadis makalah yang ke-20 di dalam kitab Nashaikhul Ibad ini, di dalam tausiah yang berisi 10 mau'izah berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berkenaan dengan tata cara orang ketika masuk masjid. Jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabdanya yambaghi lid-dakhili fil masjid 'ishrun khisal. Sebaiknya, sepatutnya orang yang masuk masjid itu melakukan 10 hal. Bapak Ibu, ini amalan sunnah, ya. Sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau enggak dikerjakan ya enggak berdosa. Jangan terus kita memberikan hukum wajib, ya. Ini yang bahaya nanti. Kalau sunnah ya kita tundukkan, kita tunjukkan itu sunnah. Tetapi kalau Anda lakukan itu baik sekali. Tetapi kalau ada orang lain yang tidak melakukan, jangan Anda salah-salahkan dan jangan Anda memvonis orang, karena memang ini sunnah. Artinya sunnah di dalam syariat. Jadi hukum itu kan ada ahkamus syar'iyyah khamsatun. Ya, ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Ya Pak ya. Kalau perkara yang wajib harus dikerjakan, karena kalau ditinggalkan haram. Kalau ditinggalkan berdosa. Itu wajib. Sholat 5 waktu wajib. Maghrib wajib, sampai yang tinggal ya dosa, nggak boleh ditinggal, mau wajib. Haram harus ditinggalkan, karena kalau dilakukan berdosa. Sunnah Anda lakukan mendapatkan pahala, tidak Anda lakukan tidak berdosa. Nah ini, kadangkala orang memberikan hukum sunnah ini menjadi wajib. Ini yang harus kita pahami. Nah sehingga jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seyogianya, sebaiknya kalau ada orang yang mau masuk masjid itu melakukan 10 hal. 10 hal itu apa? Yang pertama, awwaluha ayyata'ahadu khufihi aw na'lihi wa an ibtida birijlaihi al-yumna. Nah, ini yang pertama. Yang pertama itu, kalau ada orang mau masuk masjid, hendaknya sepatunya atau sandalnya
dibersihkan, jangan sampai membawa najis. Ini Pak, jangan sampai membawa najis. Kalau zaman Nabi dulu kan masjidnya kan memang belum keramik, masjidnya masih tanah kan begitu Pak. Kalau sekarang Masya Allah luar biasa, masjid kita sudah keramik, sudah marmer, Masya Allah indahnya luar biasa. Ya, kalau bisa dari rumah sudah ambil air wudhu, kan begitu Pak. Sudah ambil air wudhu, kita sudah posisi suci. Ya, jadi awwaluha ayyata'ahadu khufihi aw na'laihi. Jadi sendal harus dipelihara, sepatunya harus dipelihara. Khufihi itu sepatu, na'laihi itu sendal. Ayyahfaduhuma min najasati, dari najis, dari kotoran yang terbawa, sehingga nanti akan mengenai masjid kotoran itu. Dan ketika Anda mau masuk masjid, maka dahulukan kaki kanan yang mau masuk ke masjid. Nah, cuman kan kadang-kala kita lupa Pak ini. Kalau sudah, apalagi kalau buru-buru, wis gak gitu mana kaki kanan apa kaki kiri, sendalnya udah bisa kabur kemana-mana. Bahkan menurut Imam Nawawi ini Pak, di sini disebutkan kalau bisa cara melepas sendalnya itu Pak, oh itu juga diberikan tuntunan. Lepas dulu kaki kiri Anda, kemudian injek sendal Anda dengan kaki kiri, habis itu lepas kaki kanan Anda, setelah itu langkahkan kaki Anda masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan Anda. Oh begitu itu Sah. Masya Allah lama ini. Ya, jadi caranya itu seperti itu. Jadi wa kullu mahallin syarifun wa majalul hal wa anna yajawna lahu sirra aw la'anahu wa sirra babul masjid wa yanqadu rijlaihi yusra ala dhahrihi summa yanji'an na'lahu yumna. Jadi kita lepas dulu kaki kiri kita yang pakai sendal itu Pak. Setelah itu kaki kiri kita nginjek sendal kita yang kiri. Setelah itu baru kita lepas sendal kaki kanan kita. Setelah itu baru kita langkahkan kaki kanan kita ke dalam masjid. Nah, itu seperti itu penjelasan Imam Nawawi. Insya Allah. Sehingga kalau seperti itu memang runtut begitu Pak. Runtut, gitu kan? Jadi, tapi ya itu tadi. Kalau pas kondisi buru-buru ya boro-boro kok begitu. Ya, oh namanya imam sudah Allahu Akbar, kita udah buru-buru kan begitu. Tapi paling tidak itulah yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kaki kanan dulu. Ayyubdi'a birijlihil yumna. Dimulai dengan kaki kanan ketika mau masuk ke dalam masjid atau ke dalam tempat-tempat yang mulia. Mau masuk rumah, ya kaki kanan dulu. Kan begitu Pak, mau masuk kantor, ya kaki kanan dulu. Wong itu tempat-tempat yang baik. Apalagi masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, wasani ayyakula idza dakhala. Yang kedua, ayyakula idza dakhala, maka sebaiknya kamu mengatakan atau berkata ketika masuk ay arada lidukhuli. Ini panjang Pak yang ditulis oleh Imam Nawawi. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbih. Atau membaca Bismillahi wa salamun ala Rasulillah wa ala malaikatillah Allahumma aftah lana abwabar rahmah innaka antal wahhab. Atau berkata Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwabar rahmatik summa yaqulu bismillah. Nah ini nih Pak, ini yang kedua. Jadi ketika kita sudah memasukkan kaki kanan kita, kemudian berdoalah kita. Ketika sudah ada kaki kita menginjak kaki kanan tadi mau masuk ke dalam masjid, doanya banyak ini Pak, silakan dipilih. Boleh a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbih. Itu boleh. Atau membaca Bismillahi wa salamun ala Rasulillah wa ala malaikatillah Allahumma aftah lana abwaab rahmatik innaka antal wahhab. Atau Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik, kemudian bismillah. Ini tuntunannya seperti itu Pak jamaah rahimakumullah, karena memang memasuki rumahnya Allah ini. Masjid itu Baitullah, nama lain masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Makanya tuntunannya, sunnahnya ya luar biasa. Ketika harus kaki kanan dulu, yang kedua berdoa, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, biwajhil karim, dengan kekuasaan Allah yang maha mulia, wa sultanil qadim, penguasa, berlindung minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma salli ala Muhammad, baca salawat, wa ala ali Muhammad wa sahbih. Ini Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang kedua, Bismillahi wa salamun ala Rasulillah wa ala malaikatillah. Tuh Pak, karena memang di masjid itu tempatnya malaikat, di masjid itu tempat yang berkah, di masjid itu tempat yang mulia. Makanya assalam, bismillah, dengan menyebut nama Allah, wassalamun ala Rasulillah, dan keselamatan atas Rasulillah, wa ala malaikatillah, dan atas malaikatnya Allah. Oh ini nih Pak, Allahumma aftah lana abwaab rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu ya Allah, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi ya Allah. Jadi dari awal itu kita masuk ke masjid memang sudah dikondisikan oleh Allah, oleh Rasulullah, Pak. Kita ini banyak berdoa. Teman kita orang-orang baik, teman kita makhluk-makhluk yang sempurna, makhluk-makhluk yang baik. Allah sudah jelas, Rasulnya Allah sudah jelas, malaikatnya Allah sudah jelas. Masya Allah, luar biasa. Itu doanya. Atau doa yang ketiga, Allahumma ghfirli dhunubi, Allahumma ghfirli dhunubi, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, waftahli abwaab rahmatik,
bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Kemudian bismillah, dengan nama Allah. Nah, ini yang kedua. Ya Pak. Nah, ini ya memang sepatutnya kalau kemarin-kemarin kita lupa, ya sekarang kita jalani. Karena mengingatkan kita betul gitu loh Pak. Jadi ketika kita sudah niat dari rumah, saya mau sholat jamaah di masjid, Masya Allah, ketika sudah masuk masjid, udah ingat, oh ini harus kaki kanan dulu nih. Hati-hati, sendal saya bersih atau enggak, tadi kena kotoran atau enggak di jalan. Hah? Setelah itu baca doa. Masya Allah, baca doa. Wasalis, kemudian yang ketiga, ayyusallama ala ahli masjid wa ayyakula idza lam yakun fihi ayil masjid ahadun assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Yang ketiga Pak, ayyusallama ala ahli masjid, hendaklah engkau mengucapkan salam kepada ahli masjid. Wa ayyakula idza lam yakun fihi ahadun, tapi kalau engkau masuk ke masjid tidak ada satupun orang di dalam masjid, maka yang dibaca assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Masya Allah. Jadi kalau kita mau masuk, ternyata sudah ada orang yang masuk, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah berdoa. Tapi kalau kita pertama-tama orang yang masuk ke masjid, belum ada orang lain selain kita, apa yang dibaca? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna, semoga keselamatan bagi kami ya Allah, wa ala ibadillahi salihin, dan hamba-hambanya Allah yang soleh. Wah ini Pak, doa terus nih. Masya Allah, luar biasa. Assalamu alayna, alayna itu kami Pak. Kami itu artinya tidak hanya satu orang, nggak hanya satu manusia. Siapa tahu sudah ada jin yang mau ikut jamaah di masjid. Siapa tahu sudah ada malaikat yang akan mengamini doa-doa kita. Makanya assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, itu kalau tidak ada orang di dalam masjid. Tapi kalau ada orang, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada orang kemudian disambung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini yang ketiga. Karena memang begini Pak, masjid itu luar biasa. Di dalam surat An-Nur ayat 36-37 itu Pak, Allah mengingatkan kita, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang, bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Di masjid nggak boleh Pak ngobrol masalah dunia. Di masjid nggak boleh ngobrol masalah dagang. Di masjid nggak boleh ngobrol masalah untung rugi niaga, nggak boleh. Ya. Yang diperbolehkan apa? Ibadah, zikir kepada Allah. Al-zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu bihil qulubu wal absar. Jadi emang masjid ini ya tempatnya orang zikir, tempatnya orang ingat kepada Allah, tempatnya orang salat, tempatnya orang sujud,
La bai'un wala tijaratun. Enggak ada bai', enggak ada tijarah. Kalau mau ngomong masalah dagang, mau masalah untung rugi, keluar dulu dari masjid. Jangan di masjid. Nah, ini mulianya Pak, luar biasa. Makanya memang jamaah rahimakumullah, bagaimana masjid ini tempat yang mulia, tempat yang mustajabah, tempat yang luar biasa. Makanya tata caranya diatur oleh Rasulullah yang ketiga tadi, ayyusallama ala ahli masjidi wa ayyakula idza lam yakun fi ahadun assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, warabi ayyakula asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Hendaklah kamu mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kadang-kadang itu ada orang yang tanya nyeleneh, lah iya wong syahadat kok dibaca lagi, emang kamu bukan orang Islam? Saya pernah ditanya, ketika ada orang membaca khutbah nikah, membaca khutbah nikah nih Pak, ada orang yang nanya ke saya, Mas, khutbah nikah kenapa sih harus baca syahadat segala? Itu Pak, kan udah ketahuan dia Islam. Qulu jami'an, nah, gitu kan? Kalau yang baca khutbah nikah itu, qulu, maka berkatalah kita semua jami'an, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya jawabnya gampang. Loh, sampean kalau tahiyat awal, tahiyat akhir itu kan baca syahadat juga. Padahal sampean sudah Islam. Orang itu kadang-kadang ada yang berekel begitu. Khutbah nikah pakai apa? Syahadat segala, orang udah tahu kita Islam. Jawabannya, lo kamu sampean tahiyat akhir itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini juga sama, Rasul mengatakan ketika engkau masuk ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala, setelah engkau mengucapkan salam kepada ahli masjid, maka ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena ini Pak penting, syahadat ini penting dan harus kita ulang-ulang untuk meyakinkan diri kita bahwa kita ini percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Jadi pertanyaannya nggak usah aneh-aneh. Ya Pak. Jadi orang udah ketahuan Islamnya, udah ketahuan pakai baca syahadat segala. Loh, memang itu tuntunannya Allah, tuntunannya Rasulullah untuk baca syahadat itu, Pak. Makanya ketika Anda di akhir hidup Anda nanti bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Oh, Pak. Tapi itu tidak gampang bisa mengucapkan itu. Kalau Anda tidak biasakan selama hidup Anda, kalau tidak Anda dawamkan dalam kehidupan Anda, lisan Anda mengucapkan, hati Anda meyakini, perbuatan kita mencerminkan itu, insya Allah gampang nanti kalau mau meninggal mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Nah ini, makanya setiap orang masuk ke masjid
itu disunnahkan untuk ayyakula asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu yang keempat. Wal khamis, kemudian yang kelima, alla yamurra baina yadayil musalla fayuharrimul murru baina yadayil musalla wa satartuhu salatan sahihahu fi i'tiqadil musalla walau nafla wa illam yajid lamran tariqan akhar haitsu lam yaksul musalla wa yazuzul mar'u idza asratu ilaihi ila akhiril maqalah. Panjang. Jadi begini, Pak. Yang kelima, tentang lewat di depan orang yang sholat itu tidak boleh melewati orang yang lagi sholat, itu nggak boleh. Apalagi sudah dibatasi. Ya, kalau batasan kita ya sajadah. Ya. Atau dikasih tanda apa di depannya begitu. Makanya kalau kita pas sholat di masjid yang gede begitu, Pak, harus kita kasih tanda supaya orang tidak melewati di depan kita. Karena itu tempat sujud kita. Nah, gitu, Pak. Jadi la yamurru, tidak boleh melewati orang yang sudah sholat di situ. Kalau engkau datang telat, ya kamu jangan minyak-minyak yang sudah ada melewati orang. Ya kamu di belakang. Harus mau di belakang. Tapi kalau misalkan memang di depan kosong, nah ini nih Pak masalahnya. Jadi memang begini Pak, soft itu untuk ibadah itu memang harusnya ya soft yang paling depan, karena pahalanya jelas lebih besar dibandingkan soft yang di belakang. Ya, makanya memang ketika yang datang awal ya silahkan langsung menempati soft depan. Nah yang berikutnya soft di belakangnya, soft di belakangnya, soft di belakangnya, sehingga kita tidak melewati orang yang ada atau melewati tempat sujud mereka. Ya. Jadi memang memasang pembatas yang sah menurut keyakinan orang yang sholat tersebut, seperti sajadah. Seandainya tidak ditemukan jalan lain dan orang sholat telah menempati tempat yang sewajarnya, bila terpaksa maka tidak mengapa diperbolehkan lewat di depan orang sholat jika situasi darurat. Kalau darurat ya Pak, misalkan di sini disebutkan Imam Syafi'i itu menyelamatkan orang yang tabrakan. Misalkan orang sholat di bawah, di jalan situ ada orang tabrakan. Ternyata ada orang yang belum ikut jamaah, belum ikut sholat, ya itu kalau terpaksa, ya udah boleh. Nah begitu, darurat itu. Atau orang yang tenggelam, masjidnya di pinggir kali, ada orang yang tenggelam, nah, boleh itu dia melewati shop, melewati tempat sujud orang untuk menyelamatkan orang yang tenggelam tadi. Ya, boleh itu, karena terpaksa. Atau orang sholat tetapi salah tempat. Salah tempat itu misalnya di mana Pak? Misalkan, mohon maaf nih, kalau di Mekah sana ada jalur untuk orang tawaf. Jalur orang tawaf, Anda sholat di jalur itu, ya Anda pasti akan terlewati di depannya. Wong itu memang jalurnya orang tawaf gitu loh. Kan sudah dikasih tempat itu jalurnya. Ya, kalau Anda mau sholat ya agak mundur atau di lantai misalkan di atasnya begitu, sehingga di depan Anda tidak akan terinjek oleh orang yang melakukan tawaf. Atau misalkan kayak di depan ini Pak, makanya kan kadang kala itu kalau saya telat datang, saya nggak mau di depan pintu pas itu. Karena apa? Itu kan kalau di belakang sana tidak dibuka, orang mau masuk ke masjid lewatnya kan pasti di situ Pak. Maka ngalah, ya udah
ke tengah saja. Biar itu untuk lewat orang dulu. Nah, tapi kalau di belakang dibuka, masalah. Dia bisa lewat belakang. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai la yamurru baina yadayil musalla. Tidak boleh melangkahi orang yang lagi salat itu. Wasadis, yang keenam, alla ya'mala bi'amali dunya fil masjid ka'anna bai'un aw yashtari wa yusanna ay yaqul inda ru'yati dzalika la arihallahu tijaratak. Wasadis, yang keenam, alla ya'mal bi'amali dunya fil masjid. Yang keenam itu, Pak, jangan melakukan perkara dunia di masjid. Urusan dunia yang dimaksud ialah semacam transaksi jual beli. Jika mengetahui hal tersebut dilakukan di dalam masjid, maka seseorang yang melihat itu disunahkan menegur. Pak. Ayyakula 'inda ru'yati dzalika la arihallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberi keuntungan atas dagangan kamu. Begini. Masya Allah. Kalau ada, makanya ya nggak usah begitu, Pak. Kalau begitu itu kan kasihan. Doa itu kadang-kadang kita nggak tahu dari mana dikabulkan oleh Allah. Ya kita ingetin aja, Kang. Kalau mau ngomong masalah dagang, di luar aja, kan, jangan di masjid. Nah, jadi nggak usah kita doakan semoga Allah tidak memberi keuntungan dagangan kamu. Wah, rugi bener kan, kasihan Pak gitu. Ya, jadi kita tegur aja baik-baik, Kang. Kalau ngomong masalah dagang, jual beli, simpan pinjam dan lain sebagainya, silahkan di luar masjid dulu. Jangan di dalam masjid. Nah, ini apa tuntunannya seperti itu, Pak. Kemudian yang ketujuh, wasabi alla yatakallamu bi kalamid dunya. Yang ketujuh, mengenai pembicaraan urusan duniawi ialah semisal lagu-lagu. Mendengarkan lagu-lagu yang apa? Yang tidak membawa kepada kemaslahatan. Itu yang lagu-lagu yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan manusia dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla yatakallama bi kalamid dunya. Nah, ini Pak. Jadi memang ini beberapa hal berkenaan dengan sunnahnya kita di masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid ini tempat sujud. Ya, Pak. Tempat kita berdoa, tempat kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita sakralkan. Harus kita muliakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di masjid itu akan betul-betul membuat kita menjadi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang ketika masuk ke masjid itu ya hanya untuk zikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Masih ada dua hal, insya Allah kita lanjutkan minggu depan karena sudah masuk waktu sholat isya.
Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kalau benar dari Allah, kalau salah karena keterbatasan apa yang saya pahami. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One